صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala hal jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridai apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. وقال صلى الله عليه وسلم من انتقل ليتعلم علما غفر له قبل أن يخطو. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Senantiasa kita patut mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita bersama-sama duduk di majlis ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat dan sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu rutinitas kita mingguan baik malam Selasa maupun malam Jumat untuk bersama-sama bermuajahah, bertemu di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama thalabul ilm, yaitu ta'lim dan dzikir yang insya Allah ta'lim dan dzikir ini akan membawa manfaat buat kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Untuk itu mari kita sama-sama buka niat, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dan dilindungi oleh Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat, dengan mengucapkan kalimat a'udzu billahi min ilmi la yanfa'. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan saudara-saudara kita yang belum sempat hadir pada malam hari ini, atau kemungkinan ada di antara jamaah saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, yang masih dalam perjalanan, yang punya masalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala semuanya diselesaikan atas izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rutinitas kita membaca Ratibul Hadda, nanti akan kita sama-sama baca setelah kita bersama-sama menyimak kajian tentang kitab Lubabul Hadis, yaitu kitab Syarah Lubabul Hadis Tanqihul Qaul, masih dalam bab yang pertama. Untuk itu mari kita sama-sama dengan khusyuk agar senantiasa setelah menyimak, mendengarkan, memutola'ah, lalu kemudian mengimani hingga kita dapat mengamalkannya dengan ikhlas dan ridha. Fa insyaallah apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ta'lim kita mulai, mari kita sama-sama bantu doa.
terutama kepada saudara kita yaitu Bapak Pariman, terutama saudara kita Bapak Didi Mulyadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala apa yang diniatkan disegerakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada saudara-saudara kita yang sakit, yang punya masalah, yang punya hutang dan lain-lain sebagainya, semoga Allah selesaikan dengan baik. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. فاتحة حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هادية إلى آمينا وإلى أمينا وغفر لهم ذنوبهم شيئا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا لحضرة صاحب الإجازة شيخ الفاضل العالم المغفور الله الشيخ محمد حسين بن عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن بن شيخ محمد بن شيخ محمد حجرة الله الأسد الشيخ شريف ذات الله بن جرب رضي الله عنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا إلى حضرة الشيخ الفقيه العامة الفاضل الشيخ محمد نواوي بن عمر الجوي وخصوصا بحضرتي شيخ الفاضل العالمة الفاضل الشيخ جمال الدين السويتي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Taqihul Qaul masih dalam bab yang pertama di hadis yang ketiga. Kemarin kita baca di antaranya wassalamuka 'alal 'alim khairul laka min ibadati alfi sanah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya wassalamuka 'alal 'alim, dan salamnya kamu atas orang alim, khairul laka itu lebih baik bagi kamu, min ibadati alfi sanatin daripada ibadah 1000 alfi sanatin.
1000 tahun. Kita salamnya saja kepada orang alim itu lebih baik, kata Rasulullah, ibadah selama 1000 tahun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawari'un. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu ahli fiqih, salah satu ahli fiqih yang wara, mutawari'un, asyaddu 'ala syaitan, itu syaitan lebih berat menggodanya, min alfi 'abidin, daripada 1000 orang yang beribadah kepada Allah. Mujtahidin, yang 1000 orang ini ibadahnya sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jahil, tapi mereka yang 1000 orang ibadah kepada Allah yang sungguh-sungguh ini jahil dalam ilmu ibadah. Wara'in, namun mereka yang ibadahnya 1000 orang ini adalah orang-orang yang wara. Yang dimaksud salah satu ahli fikih yang wara adalah orang yang tidak lagi mau melaksanakan, menjalankan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari nilai sisi ibadah yang dilaksanakan, rububiyah ibadah yang dijalankan, ibadah kepada Allah baik sunnah maupun baik wajib maupun sunnahnya, ia kerjakan, ia amalkan sesuai dengan ilmunya, didorong dengan ilmunya, tentunya ilmu syariah, ilmu agama. Apabila sholat, ia melaksanakan sholat dengan ilmunya. Apabila berpuasa, ia berpuasa dengan ilmunya. Apabila melaksanakan sholat sunnah juga dengan ilmunya. Itulah orang-orang yang ahli fikih, salah satu ahli fikih yang wara, yang mengenal furu'iyah, mengenal bagian-bagian agama, pang-pangnya agama, yang tidak lagi ia menyentuh yang namanya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut wara. Wara itu banyak. Contoh, kita keseharian nggak pernah pakai celana-celana model zaman sekarang. Kebanyakan kita pakai sarungan, pecian, baju koko, sarung, peci, sorban, itu wara. Namun yang ditekankan di sini salah satu ahli fikih yang wara adalah orang yang sudah tidak lagi menyentuh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini termasuk dan tergolong orang-orang yang wara. Kenapa? Dari salah satu ahli fikih yang wara, asyaddu 'ala syaitan, syaitan akan berat menggodanya karena ia memang betul orang tersebut orang ahli fikih yang wara, yang alim, yang memahami tentang ilmu syariah. Artinya syaitan lebih ringan menggoda orang, menggoda 1000 orang yang ibadah, namun ia jahil, artinya bodoh. Maka beruntunglah bagi kita bila kita sudah mencapai predikat menjadi ahli fikih yang wara,
maka Allah akan berat menggoda kita. Setan akan berat menggoda kita, bahkan setan akan lebih ringan menggoda 1000 orang yang ibadah tanpa didasari dengan ilmu agama, ilmu syariah. Artinya di sini kita jangan jadi orang jahil, jangan kita jadi orang bodoh, maka kita tuntut terus ilmu semenjak kita keluar dari rahim ibu kita hingga kita masuk ke liang lahat. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang wara, sehingga ketika kita sudah dijadikan oleh Allah menjadi orang yang wara, maka syaitan berat akan menggoda kita. Paham ya? Artinya kita ditekankan untuk selalu belajar. Kalau kita belajar sambil ibadah, lalu kita ibadahnya masih dalam posisi keadaan belajar, maka Allah akan terima ibadah kita. Dibanding ibadahnya kita rajin, tapi kita tidak mau belajar, tidak mempunyai ilmu tentang apa yang kita laksanakan, ilmu sholat, lalu kita tidak mengerti tentang sholat, maka ibadah kita la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan putus asa. Ada pepatah mengatakan belajar di waktu kecil ibarat mengukir di atas batu, belajar setelah dewasa ibarat mengukir di atas air. Faktanya, ketika kita sudah menjadi dewasa, lalu kita melaksanakan perintah Allah yang namanya menuntut ilmu, ketimbang kita sudah dewasa lalu belajar ibarat mengukir di atas air, ditambah kitanya malas untuk belajar. Oh, itu semakin lama total kita menjadi orang yang jahil, menjadi orang yang bodoh. Kita nanti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi, keutamaan orang-orang alim, 'alal 'abidi, atas orang-orang yang beribadah. Fadlul qamari lailatal badri, seperti keutamaan bulan pada malam bulan purnama, 'ala sairil kawakib, seperti dikelilinginya oleh bintang-bintang, dikelilingnya oleh beribu-ribu bintang di langit. Jadi keutamaan orang alim atas orang yang beribadah itu seperti keutamaan malam bulan purnama, mencorong, mengkilap, bercahaya. Seperti apa? Seperti dikelilinginya oleh beribu-ribu bintang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memindahkan kakinya, melangkahkan kakinya, minal majlis ilal majlis, dari majlis ke majlis yang lain, dengan tujuan apa? Liyata'allama ilman, yaitu untuk menuntut ilmu. Artinya menuntut ilmu kita tidak ditekankan dalam satu majlis. Kalimat memindahkan kaki minal majlis ilal majlis, dari majlis ke majlis yang lain, melangkahkannya kaki kita dengan tujuan untuk menuntut ilmu,
Melangkahkan kaki kita itu dengan cara berjalan kaki, naik sepeda, naik motor, naik mobil dan lain sebagainya. Maka ghufira lahu qabla an yakhtua. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita qabla an yakhtua, sebelum kita memindahkan atau melangkahkan kaki kita ke majlis ilmu, yaitu majlis taklim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan cenderung kepada satu majlis. Setelah malam ini ngaji di majlis taklim Rasulullah, ngaji bulanan di majlis taklim Jamiyatul Ummah. Lalu kemudian ada lagi setiap Sabtu di Masjid At-Taqwa, ada lagi di majlis-majlis yang lainnya. Langkahkan kaki kita, tujuannya untuk menuntut ilmu. Ghufira lahu qabla an yakhtua, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebelum kita melangkahkan kaki untuk menuju ke majlis taklim. Ai min dan bin saghair, yakni dosanya tentu dosa-dosa yang kecil. Walaupun dosa kecil, kalau setiap malam kita melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu, dalam satu hari 24 jam, siang kita ngaji, malam kita ngaji, minimal 2 tempat kita menuntut ilmu. Alangkah besarnya ampunan Allah kepada kita. Dosa-dosa yang kecil itu akan terkikis habis, karena sebab kita melangkahkan kaki kita dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Itu baru melangkahkan kakinya. Bagaimana dengan duduknya? Kata Rasulullah, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalama wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabatin. Julusuka sa'atan, duduknya kamu di majlis taklim, yaitu majlis ilmu, 1 jam saja, baik siang maupun malam. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalama, dengan tidak memegang pena, wala taktubu harfan, dan tidak menulis barang satu huruf pun, khairul laka min itqi alfi raqabatin, kata Rasul, bahwa itu lebih baik bagi kamu daripada kamu membebaskan 1000 budak sahaya, atau ditamsilkan daripada kamu memberi makan 1000 orang. Maka keberuntungan kita, ibadah kita yang penuh dengan pahala, penuh dengan ampunan, bagi orang-orang yang beriman, mau mengaplikasikan dirinya, iman, percaya bahwa duduknya saja di majlis taklim sudah mendapat pahala, membebaskan 1000 budak sahaya, lalu melangkahkan kakinya saja kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diaplikasikan di diri kita menjadi sebuah keimanan, maka niscaya hidup kita tidaklah akan tercela. Tidaklah akan tercela hidup kita, karena kita mengimani apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum 'indallahi kurama'u mukramun. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muliakanlah olehmu para ulama. Muliakan para ulama, muliakan guru-guru kita, kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita, fa innahum 'indallahi kurama. Karena sesungguhnya di sisi Allah ulama itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukramuna, tentunya ulama-ulama pilihan, ulama-ulama mukhtar, ulama-ulama yang mengamalkan ilmu syariahnya, ulama-ulama yang menyiarkan agamanya, menyebarkan ilmunya kepada umatnya. Maka patut dan wajib
kita untuk memuliakan para ulama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nadhara ila wajhil alim nadrata fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilka nadrata malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Itu apa baterainya? Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nadhara ila wajhil alim nadrata fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilka nadratin malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama man nadhara ila wajhil alim, barang siapa yang melihat ila wajhil alim, kepada wajahnya orang alim. Bagaimana dengan cara melihatnya? Nadrata ay wahidah, satu kali kita memandang, melihat wajahnya orang alim dengan penuh rasa mahabbah, rasa cinta, bangga, bunga. Dengan apa? Dengan ilmu yang diamalkannya. Fa fariha biha ay bitilkan nafrat. Jadi ketika ia melihat, dia bunga, dia bangga melihat ulama, maka khalaqallahu ta'ala min tilka nadratin malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Jadi barang siapa yang memandang, melihat wajahnya guru-guru kita, orang-orang alim, dengan satu kali pandangan ia bangga, ia bahagia, ia bunga, ia senang kepada gurunya karena ilmunya, khalaqallahu ta'ala, maka Allah ta'ala akan menciptakan min tilka nadratin, dari satu kali pandangan itu, malakan, satu makhluk Allah yang namanya malaikat. Untuk apa? Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Malaikat akan memohonkan ampun kepada orang yang bunga, satu kali ia melihat orang-orang alim tersebut. Malaikat akan memohonkan ampun kepada Allah ila yaumil qiyamah, hingga sampai datangnya hari kiamat. Maka kita kalau melihat guru itu jangan gedek. Ya. Ini ada kesalahan guru sedikit, bencinya 2 tahun. Iya. Tapi ketika guru itu baik bertahun-tahun, ia terima cuma 1 bulan. Ketika gurunya keseleo, punya salah, hilaf, lupa, 2 tahun musuhin ke gurunya. Mafhumnya, kalau saja kita melihat guru kita, melihat alimil ulama, melihat orang-orang alim, satu kali pandangan kita bahagia, punya rasa cinta, bangga terhadap guru kita. Lalu kemudian Allah ciptakan satu malaikat setiap satu kali pandangan. Untuk apa? Untuk memohonkan ampun kepada kita sampai datangnya hari kiamat. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita memandang guru kita itu dengan sinis, sadis, benci, gedek, dan lain sebagainya? Apa mungkin Allah akan ciptakan satu malaikat untuk melaknat manusia yang membenci gurunya, yang membenci para alim ulama sampai datangnya hari kiamat? Na'udzubillah, jangan sampai. Minimal kalau saja kita melihat guru kita penuh dengan kasih sayang, cinta, ridho dengan ilmunya, Allah ciptakan satu kali
melihat satu kali melihat diciptakan satu malaikat, dua kali kita melihat cinta kepada guru kita, dua malaikat dan lain sebagainya dan seterusnya. Maka Allah ciptakan malaikat itu untuk memohonkan ampun kepada kita sampai datangnya hari kiamat. Sangat beruntunglah bagi orang-orang yang mau duduk berdampingan dengan guru, dengan ulama, lalu kemudian ia mendengarkan apa yang diucapkan oleh gurunya. Pahalanya itu untuk yang mendengarkan, bukan untuk gurunya. Ketika gurunya mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dia yakin, dia iman, dia laksanakan. Kalimat Bismillah ia jalankan, ia amalkan. Setiap mau makan baca Bismillah, mau berangkat kerja baca Bismillah, mau memulai kerja baca Bismillah, dia amalkan. Pahala yang gurunya ucapkan itu untuk dirinya yang mendengarkan itu. Maka ulama itu patut kita muliakan, kita cintai dengan ridha, dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena ulama itu adalah orang yang paling takut kepada Allah, hingga ia dijuluki sebagai kekasih Allah, yaitu Habibullah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Tentunya ulama yang mengamalkan ilmu syariatnya, ilmu syar'iyyahnya, ilmu yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena para ulama adalah pewaris para nabi. Lain halnya dengan ulama yang ulama yang rusak, yang ia dikatakan oleh orang-orang ulama, tapi ia masih melakukan kemungkaran, ia masih melakukan hal-hal yang ringan yang dianggap tidak bermasalah, memudahkan suatu permasalahan yang untuk dirinya tidak manfaat baik di dunia dan di akhirat. Demikian. Nanti malam Jumat baru kita selesaikan sampai bab yang pertama ini, sampai hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ke-10. Kita ketahui bahwa bab yang pertama ini menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Rasulullah memberikan sabdanya bahwa kita duduk di majelis ta'lim itu lebih baik bagi kita, walaupun tidak memegang pena, tidak menulis, pahalanya seperti membebaskan 1000 budak sahaya. Lalu kemudian melihatnya kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, maka pahalanya seperti bersedekah 1000 budak. Lalu salam kepada guru-guru kita, pahalanya seperti melaksanakan ibadah sholat sunnah 1000. Lalu kemudian faqihun, salah satu ahli fikih yang warok, itu akan berat digoda oleh syaitan ketimbang 1000 orang yang beribadah namun ia jahil, ia bodoh, tidak didasari dengan ilmu syariah. Ia sholat siang malam, ia sholat 1 kali 24 jam 5 waktu, tapi ia enggan datang ke majlis taklim, tidak mau menuntut ilmu agama, ilmu tentang sholat, maka latut balu, sholatnya tidak akan diterima. Maka jangan segan-segan kita selalu hadir dalam majlis taklim menuntut ilmu, agar ibadah kita seirama sesuai dengan ilmu yang ada. Lalu kemudian melangkahkan kaki kita dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Allah akan ampuni dosa-dosa kita, walaupun dosa kita dosa yang kecil. Lalu muliakanlah para ulama. Dengan cara memuliakan para ulama, fa insyaallah kita akan dimohonkan ampun oleh malaikat. Melihatnya ulama dengan kasih sayang, kita akan dimohonkan ampun oleh malaikat sampai datangnya hari kiamat. Memuliakan ulama pilihan. Ulama pilihan itu adalah ulama yang melaksanakan, menjalankan ilmu syariat. Mudah-mudahan
kita yang hadir di sini dapat mengamalkan walaupun sedikit malam ini yang kita kaji, hingga kita menjadi manusia atau insan yang kamil, yang mau beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, mempunyai titik dasar yaitu keimanan. Al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhul haya wa thamratul ilmu. Iman itu adalah telanjang, pakaiannya adalah ketakwaan kepada Allah. Wa zinatul haya, perhiasannya adalah malu. Malu kalau kita bodoh tidak mau ngaji. Malu kalau kita hidup bermasyarakat ada yang ngaji kita tenang-tenang saja. Malu kepada Allah kalau kita tukang ngaji masih mau melaksanakan kemungkaran. Malu kepada Allah kalau kita tukang ibadah mau melaksanakan yang masih mubadir. Wa thamratul ilmu, buahnya iman adalah ilmu yang diamalkan. Senantiasa ilmu pada malam hari ini Abi doakan semoga para jamaah dapat mengamalkannya dengan baik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi